Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Arsalahu basyiran wa nadhiran وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sampai detik ini masih selalu senantiasa mengaruniakan nikmat-Nya kepada kita semua. Segala puji bagi Allah yang sampai detik ini masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan seperti saat ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tanpa henti selalu mengaruniakan nikmat-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, Allah masih saja memberikan nikmat-Nya kepada kita sehingga dengan itu semua kita sebagai hamba-Nya Allah masih bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas kita dalam keseharian kita. Yang alhamdulillah kita dengan itu semua masih bisa melaksanakan ibadah puasa pada hari ini. Yang hari ini kita sudah berada pada hari yang ke-21. Hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-21. Yang hanya tinggal beberapa waktu saja lagi kita akan memasuki malam yang ke-22 ketika nanti sudah berkumandang azan maghrib. Yang menandakan waktu untuk berbuka puasa. Alhamdulillah, kita hanya bisa berharap kepada Allah. Yang hari ini kita sudah berada di hari yang ke-22, itu artinya bahwa sudah 21 hari bulan suci Ramadan ini meninggalkan kita. Sudah 21 hari Ramadan berlalu, pergi meninggalkan kita dan tidak akan pernah kembali lagi. Kita hanya bisa berharap kepada Allah. Kita hanya bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan ibadah puasa kita yang 20 hari yang sudah kita lewati itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan keridhaan darinya. Dan begitu pun pula segala amal ibadah kebaikan yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan yang sudah kita lewati 20 hari itu juga mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan keridhaan darinya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita juga memohon kepada Allah, ya. Mudah-mudahan kita oleh Allah masih diberikan nikmat berupa panjang umur. Mudah-mudahan kita oleh Allah masih diberikan nikmat berupa kesehatan zahir dan batin. Sehingga dengan itu semua kita masih dapat untuk melanjutkan, untuk melakukan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan bisa tuntas sampai sebulan penuh nantinya. Dan kita juga mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah, mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan kemudahan untuk melakukan berbagai macam amal ibadah dan kebaikan-kebaikan di dalam bulan Ramadan ini yang hanya kurang 9 atau 10 hari saja lagi. Yang kurang hanya 9 atau 10 hari lagi
bulan suci Ramadan akan berakhir. Yang berarti akan memasuki bulan Syawal nantinya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Kita oleh Allah di dalam bulan suci Ramadan ini sangat banyak oleh Allah diberikan keutamaan-keutamaan. Di dalam bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala sangat banyak memberikan keistimewaan kepada hambanya di dalam bulan Ramadan seperti ini. Salah satunya yang merupakan menjadi peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang sangat agung, yang jika orang beribadah di dalam malam itu, di dalam malam yang mulia itu, seseorang yang jika beribadah di malam yang mulia itu, maka dia akan mendapatkan seperti orang yang beribadah 1000 bulan. Jika seseorang beribadah pada malam itu, pada malam mulia itu, maka dia akan mendapatkan pahala ibadah seperti orang yang beribadah 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun lebih. Ini adalah salah satu keistimewaan, keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya di dalam bulan Ramadan ini dan tidak diberikan pada bulan-bulan yang lain. Maka daripada itu mari kita maksimalkan waktu kita. Mari kita maksimalkan yang puasa hanya tinggal 9 atau 10 hari lagi. Ya, kita berharap kepada Allah mudah-mudahan kita bisa mendapatkan malam yang mulia ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan, untuk berjumpa dengan satu malam yang sangat mulia ini, yang kita jika beribadah di malam itu akan mendapatkan pahala orang yang beribadah 1000 bulan. Umur kita belum tentu sampai 1000 bulan. Umur kita belum tentu sampai 83 tahun lebih. Ya. Umurnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu umurnya pendek-pendek. Berbeda dengan umur umat-umat terdahulu, ya, yang umurnya sampai ratusan tahun, bahkan ada yang sampai 1000 tahun. Akan tetapi umurnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya pendek-pendek saja. Kalau mengikuti Rasulullah umurnya hanya 63 tahun. Sedangkan Rasulullah mengatakan dalam salah satu hadisnya bahwa umur umatku, kata Rasulullah, baina sittin wa sab'in. Umur umatku, kata Rasulullah, hanya di antara sittin, 60, wa sab'in, dan 60 ke 70. Jadi umurnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai kepada 70 tahun. Itu pun kalau umur kita sampai 70. Kalau sampai 60. Karena tidak ada yang mengetahui sampai kapan batas umur kita, sampai kapan ajal kita akan tiba. Itu tidak ada. Karena memang tidak ada yang bisa menjamin 1 jam ke depan kita masih hidup. Tidak ada yang bisa menjamin nanti malam kita masih bisa melanjutkan untuk melakukan sholat tarawih. Tidak ada yang bisa menjamin itu semua. Mumpung saat ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan panjang umur ini, mari kita gunakan kesempatan ini di akhir-akhir Ramadan yang kita saat ini sudah memasuki ronde ketiga. Yang saat ini kita sudah memasuki hari yang ke-10, yang ketiga, bagian ketiga. Mari kita maksimalkan semaksimal mungkin agar mudah-mudahan kita oleh Allah masih diberikan kesempatan untuk mendapatkan satu malam yang sangat mulia, yakni malam Lailatul Qadar ini. Jadi ketika seseorang beribadah pada malam terjadinya Lailatul Qadar, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala orang yang beribadah selama 1000 tahun atau kurang lebih 83 tahun lebih. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dan mendapatkan malam Lailatul Qadar yang ketika itu kita sedang ibadah kepadanya. Jadi apa yang harusnya kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan ketika kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ketika bertemu dengan malam Lailatul Qadar, kita mendapati malam Lailatul Qadar, maka hendaknya kita memperbanyak membaca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa
fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Maka hendaknya kita memperbanyak membaca kalimat seperti itu ketika kita oleh Allah diberikan kesempatan bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah, kita yang saat ini sudah berpuasa, yang saat ini sudah memasuki hari yang ke-21. Yang saat ini kita berada di hari ke-21, berarti sudah 21 hari kita berpuasa dengan hari ini. Bagi orang yang berpuasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan. Bagi seseorang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan seperti saat ini yang kita sedang lakukan, yang saat ini kita sedang berada di dalam bulan suci Ramadan dan kita melaksanakan ibadah puasa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa orang yang berpuasa tersebut akan mendapatkan dua kebahagiaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam salah satu hadisnya, lis-shaimi farhatani, kata Rasulullah. Lis-shaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa itu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, farhatani, maka dia akan mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatani, dua kebahagiaan. Ya. Jadi siapapun orangnya yang sedang melakukan ibadah puasa, siapapun orangnya yang melakukan ibadah puasa, yang menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan seperti saat ini, maka dia akan mendapatkan dua kebahagiaan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Farhatun 'indal iftar, yang pertama, ya. Kebahagiaan yang pertama itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu didapatkan oleh orang tersebut ketika masih di dunia. Ya. Kebahagiaan pertama yang akan didapatkan oleh orang yang berpuasa, kebahagiaan itu akan didapatkan ketika dia masih hidup di dunia. Kebahagiaan yang pertama itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah farhatun 'indal iftar. Ya, yaitu kebahagiaan ketika sudah berbuka puasa. Jadi ketika sudah berkumandang azan maghrib, ketika matahari sudah terbenam di barat, di situ dikumandangkan azan maghrib, menandakan masuknya waktu maghrib dan kita berbuka di situ. Ya. Jadi ketika orang berbuka setelah seharian menahan lapar dan haus, setelah seharian menahan diri untuk tidak makan, untuk tidak minum. Jadi ketika sudah berkumandang azan maghrib, menunjukkan tibanya waktu berbuka puasa. Disitulah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan bahwa orang yang berbuka itu sedang bergembira. Bagaimana mungkin tidak bergembira? Yang sejak terbit fajar shadiq dia sudah menahan diri untuk tidak makan. Ya. Bagaimana mungkin orang yang berpuasa ketika berbuka itu tidak bahagia, yang sedangkan dirinya mulai terbit fajar shadiq menahan dirinya untuk tidak minum? Bagaimana mungkin orang yang berpuasa itu ketika berbuka puasa dia tidak bahagia, sedangkan dirinya mulai terbit fajar shadiq dia sudah menahan dirinya untuk tidak mengerjakan segala sesuatu yang dapat membatalkan ibadah puasanya. Sehingga ketika sudah dikumandangkan azan maghrib, ya, ketika matahari sudah terbenam di barat, maka disitulah kebahagiaan yang didapatkan oleh orang yang berpuasa. Karena sudah seharian menahan diri untuk tidak makan, karena sudah seharian menahan diri untuk tidak minum, karena sudah seharian menahan diri untuk tidak melakukan perkara-perkara ataupun hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasanya. Sehingga ketika dikumandangkan azan maghrib, di situ dia berbuka puasa. Itulah kebahagiaan yang pertama yang akan didapatkan oleh orang yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan, kata Rasulullah. Ya, yang asalnya di siang hari dia lapar, ketika berkumandang azan maghrib maka dia boleh makan di situ. Ya.
ketika azan maghrib sudah dikumandangkan, yang seharian dia sudah haus karena tidak minum, maka di situ dia diperbolehkan untuk minum, maka dia akan berbahagia. Bisa menikmati kembali makanan, bisa menikmati kembali minuman, dan bermacam-macam yang lain dia boleh lakukan di situ. Itulah kebahagiaan yang didapatkan oleh orang yang melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan seperti saat ini. Itulah kata Rasulullah, farhatun indal iftar, yaitu kebahagiaan yang pertama yang didapatkan oleh orang yang berpuasa adalah kebahagiaan ketika dia sedang berbuka puasa. Kebahagiaan yang didapatkan oleh orang yang berpuasa pertama adalah dia bahagia ketika sudah berbuka puasa. Itu yang pertama. Kemudian orang yang berpuasa kata Rasulullah akan mendapatkan kebahagiaan juga. Kalau yang pertama adalah kebahagiaan yang didapatkan, yang diberikan oleh Allah ketika masih di dunia, seperti ini. Kemudian kebahagiaan yang kedua kata Rasulullah akan didapatkan nantinya ketika sudah ada di yaumul akhir, ya. Ketika sudah didapatkan, ya, kebahagiaan yang kedua akan didapatkan, diberikan oleh Allah nantinya di hari akhir, ya, ketika sudah kiamat, ya. Makanya Rasulullah yang kedua mengatakan farhatun inda liqa'i rabbih, kata Rasulullah. Kalau yang pertama adalah farhatun indal iftar, kemudian yang kedua kata Rasulullah yaitu yang akan didapatkan oleh orang yang berpuasa adalah farhatun inda liqa'i rabbih. Ya, ini yang kedua. Kebahagiaan yang kedua kata Rasulullah yang akan didapatkan oleh orang yang berpuasa itu adalah farhatun inda liqa'i rabbih. Seseorang yang berpuasa, hamba Allah yang sedang berpuasa, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang kedua. Kebahagiaan yang kedua ini akan diberikan oleh Allah, akan didapatkan oleh orang tersebut nanti di hari akhir, pada hari kiamat, ya. Apa itu kebahagiaan yang kedua? Yaitu farhatun inda liqa'i rabbih, yaitu orang yang berpuasa akan mendapatkan kebahagiaan berupa nantinya dia akan bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Farhatun inda liqa'i rabbih, yaitu kebahagiaan yang didapatkan nanti di akhirat, yaitu kebahagiaan bagi dirinya ketika nanti di akhirat dia diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu langsung nantinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang yang beriman kepada Allah, bagi orang yang beriman nanti akan diberikan kesempatan oleh Allah di dalam surga untuk bisa bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebahagiaan yang benar-benar kebahagiaan. Tidak ada yang bahagia melebihi kebahagiaan ketika seseorang yang beriman bisa bertemu langsung dengan Tuhannya, bisa bertemu dengan langsung dengan zat yang telah disembahnya ketika hidup di dunia. Maka Allah berikan kepada orang yang berpuasa berupa kebahagiaan, yang dengan kebahagiaan itu yaitu dengan bertemunya langsung dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala nantinya. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah bisa mendapatkan, bisa diberikan dua kebahagiaan itu. Yang pertama yaitu kebahagiaan ketika kita berbuka puasa nantinya, yang hanya tinggal beberapa saat saja lagi kita akan berbuka puasa. Itu akan kita dapatkan. Dan mudah-mudahan kita juga mendapatkan, diberikan oleh Allah untuk mendapatkan kebahagiaan yang kedua, yaitu kebahagiaan nantinya bisa bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhir, pada hari kiamat, ketika kita sudah dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di situ nantinya kita bisa bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian tausiah singkat ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.